Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 19, Statistika 2. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan tutorial Statistika 2, modul 1, estimasi parameter, shift 1. Jadi di sini ada 3 soal. Saya akan membacakan soal pertama. Terlebih dahulu, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar Rp450.000 dengan simpangan baku Rp75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Pada soal diketahui bahwa rata-rata pengeluarannya itu sebesar Rp450.000, simpangan baku pengeluarannya itu Rp75.000 dan ukuran sampelnya 120, tingkat signifikansinya itu 95% atau 0,05. Langkah yang pertama itu kita perlu menentukan nilai Z kritis. Untuk menentukan nilai Z kritis itu menggunakan rumus Q-norm 1 minus alpha 1 per 2. Selanjutnya yaitu menentukan standar error dengan memakai rumus sigma per N1 atau ukuran sampelnya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai Z-nya itu adalah 1,95 dan standar errornya yaitu 6846,532. Setelah menentukan standar errornya, langkah selanjutnya yaitu menentukan batas bawah dan batas atas langkah kepercayaannya dengan menggunakan rumus X bar. Untuk menentukan batas bawahnya, rumus yang digunakan itu X bar atau rata-rata pengeluaran dikurang nilai Z-nya dan dikali standar errornya. Kebalikannya, jika untuk menentukan batas atasnya, rata-rata pengeluaran ditambah dengan nilai Z-nya dan dikalikan standar errornya. Nah, yang terakhir yaitu menentukan hasilnya, yaitu selang kepercayaan 95%. Pada soal nomor 1, dengan jenis soal rata-rata sampel besar, yang diperoleh dalam software RStudio yaitu 431.461,463.419. Nah, nilai ini akan dibuktikan dengan software Minitab. Untuk nomor 1 yang dipilih dalam basic statistics ini yaitu one sample zip. Nah, di sini kita memilih summarize data karena datanya sudah diketahui pada soal. Hasil yang diperoleh pada software Minitab itu sama dengan hasil software pada RStudio, yaitu 431.461,463.409. Selanjutnya nomor 2 itu soalnya sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Dari soal tadi sudah diketahui bahwa ukuran sampelnya itu 800. Jumlah pengguna kendaraan listriknya itu 320. Nah, dan proporsi sampelnya itu pengguna kendaraan listrik dibagi dengan ukuran sampelnya. Tingkat signifikansinya itu yaitu 95% atau 0,05. Langkah yang pertama yang akan dilakukan yaitu menginterpolasi nilai Z-nya. Untuk rumus yang digunakan yaitu 1 minus alpha per 2.
karena distribusinya itu masih distribusi normal. Selanjutnya itu menentukan standar errornya. Untuk rumus yang digunakan yaitu SQRT, proporsi nilai sampelnya dikalikan dengan 1 minus tingkat signifikansinya dan dibagi oleh ukuran sampelnya. Nah, di sini diperoleh interpolasi nilai Z-nya itu 1,959. Untuk standar errornya yaitu 0,017. Selanjutnya yaitu menentukan nilai batas bawah dan batas atas dan mencetak hasilnya. Untuk menentukan batas bawahnya, rumus yang digunakan yaitu tingkat signifikansi dikurang nilai Z dan dikalikan oleh standar errornya. Sebaliknya, untuk menentukan nilai batas atas, tingkat signifikansinya itu ditambah dengan nilai Z-nya dan dikali dengan standar error. Terakhir adalah mencetak hasil. Menentukan hasilnya dengan menggunakan nilai interpolasi nilai Z-nya dan menggunakan selang kepercayaan untuk proporsi 95%. Nah, pada soal nomor 2 di RStudio diperoleh nilai selang kepercayaan untuk proporsi 95%-nya itu 0,366 dan 0,433. Selanjutnya akan dibuktikan oleh software Minitab. Untuk menyelesaikan persoalan nomor 2 yang digunakan yaitu satu proporsi. Di sini number of events-nya itu yang menjadi number of events-nya itu 320 atau jumlah orang yang memiliki kendaraan listrik, dan number of trials-nya itu adalah jumlah sampelnya. Untuk options pada confidence level-nya itu 95,0 karena yang ditanyakan itu adalah selang kepercayaan 95%. Metodenya itu normal approximation. Nah, untuk hasil yang diperoleh pada nomor 2 di software Minitab yaitu sama dengan software RStudio yaitu 0,366 dan 0,433. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Di sini dituliskan bahwa sebuah pabrik ingin mengetahui variansi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan simpangan baku 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa ukuran sampelnya itu ada 12, simpangan bakunya 0,8, dan variansi sampelnya itu yaitu simpangan baku dikuadratkan menjadi 0,8 kuadrat. Tingkat signifikansinya itu 95% atau 0,05. Nah, langkah yang pertama yang akan dilakukan yaitu menentukan nilai chi-square dari tabel untuk DF sama dengan 9. Untuk nilai chi-square-nya ini adalah menentukan nilai batas bawah dan batas atasnya. Selanjutnya yaitu menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Selanjutnya yaitu menghitung interval kepercayaan untuk variansi batas bawah dan batas atas. Setelah menghitung interval kepercayaan untuk variansi, selanjutnya itu menghitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya. Jadi si variansi dikuadratkan. Yang terakhir yaitu menghitung hasilnya. Untuk menghitung interval kepercayaan simpangan baku, sama seperti batas atas dan batas bawah, berarti untuk standar deviasi bawah
yang digunakan yaitu rumus SQRT variansi lower atau bawah. Kalau yang upper atau atas, standar deviasi atas menggunakan rumus SQRT variansi upper atau batas atas. Nah, yang terakhir itu mencetak hasil dengan menentukan selang kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku. Untuk soal nomor 3 pada software RStudio diperoleh selang kepercayaan untuk variansinya itu 0,321, 1,844 dan untuk selang kepercayaan 95% di simpangan bakunya yaitu 0,566 dan 1,358. Selanjutnya yang terakhir adalah saya akan menentukan jawaban di RStudio tadi adalah benar dengan menentukan di software Minitab. Pada soal nomor 3, nilai simpangan baku yang diperoleh pada software Minitab dan RStudio sama, yaitu 0,567 dan 1,358. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan nilai variansinya. Caranya itu masih sama kayak yang tadi. Tapi bedanya di sini sampel variance-nya itu kan baru diketahui tadi kan. Jadi dimasukin nilai yang baru didapetin 0,64 di sini. Terus optionnya masih sama 95,0. Dah, nilai yang diperoleh yaitu 0,321,1,845. Nah, jadi nilai yang diperoleh pada variansi itu sama kayak di Minitab. Cukup sekian video dari saya di tugas mingguan tutorial statistika 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.